Sisi request sudah, header, body. Sekarang gimana caranya untuk bikin respon ke user yang request API yang kita bikin. Di respon ini sudah disediakan ada properti status code yang memiliki nilai default 200, artinya oke, sukses. Kemudian ada body, dia tipenya null, ada headers null, dan encoding. Yang paling sering digunakan ada dua, yaitu status code dan body. Itu yang biasanya yang sering paling banyak digunakan. Oke, di sini misalkan kita tetap pakai URL yang user base-nya, user index. Di sini kita coba dari yang paling awal, body dengan menggunakan status code bawaan 200 dan message-nya body ini adalah string. Misalkan pas save, save, kita coba tes, kirim, localhost 8080, user metodenya get, send, nah accepted. Jadi responnya dalam bentuk string, datanya accepted. Status code-nya 200 atau memiliki nilai default 200. Untuk data tambahan di sini kita nggak bisa atur dari wordnya. Di sini otomatis dia bakal muncul kayak berapa bytes ukuran yang dikirim atau datanya. Misalkan accepted, oh dia ukurannya 262 byte. Dan waktu menerima akses dan menerima datanya misalkan 20 milisecond. Lumayan cepat. Selanjutnya, kalau misalkan teman-teman pengen custom, kan ada standarisasinya ya untuk bikin respon body. Dulu, awal-awal itu sering menggunakan tipe format XML. Tapi seiring berkembangnya JavaScript, sudah mulai dibentuk standarisasi JSON atau JavaScript Object Notation. Untuk bikin respon JavaScript Object Notation atau JSON, di sini sudah disediakan response.json. Dan di response JSON ini sudah ada properti body, header, dan status code. Untuk status code, sama seperti di respon default atau respon kontaknya, dia memiliki nilai 200. Tapi untuk sisanya masih nol. Jadi kita bisa langsung kirimkan bodinya. Nah, di sini bodinya berbeda dengan respon yang utama. Kalau body di JSON, dia sekarang bertipe objek. Jadi kita bisa masukkan apa aja. Cuman defaultnya, dari objek ini, dia memiliki nilai default map kosong atau objek kosong yang tipenya kata kunci string dan value-nya adalah dynamic. Misalkan di sini kalau teman-teman mau kirimkan data string boleh karena dia masuk ke dalam turunan dari kelas objek. Misalkan kayak sebelumnya save, save. Kita coba send lagi. Ini boleh. Cuman di sini langsung kebaca dia tipenya adalah JSON, bukan lagi teks. Status code-nya masih 200. Kalau kita pakai tipe, misalkan JSON ya objek, kita nggak perlu bikin kayak encoding JSON, nggak perlu. Karena dengan menggunakan fungsi JSON, respon yang ada di body atau objeknya akan dikonvert langsung, akan otomatis di-encode ke dalam bentuk format JSON. Jadi langsung aja ke datanya, kalau kita pengen kirimkan array ya boleh langsung aja list kayak gini, atau kita kirimkan data map ya boleh aja langsung kurung kurawat tanpa melakukan encode gitu, karena otomatis. Misalkan kita bikin map kayak gini, ada kata kunci message titik dua nilainya accepted, accepted, save. Saya coba send lagi, status code-nya 200, JSON, message, dan nilainya. Kalau kita pengen custom status code, tinggal tambahkan status code misalkan 201, message-nya misalkan created. Save, kita coba send lagi, nah muncul message created. Untuk menambahkan status code, tipenya adalah integer. Dan untuk rentangnya, itu dimulai dari 1 sampai 500. Tapi biasanya sudah ada bawahannya, ada standarisasinya. Teman-teman bisa cek ke Wikipedia atau ke browser Mozilla dan lain atau kayak browser yang lain, ada informasi tentang pembuatan request respon, request status respon. Nah, di fork ini sudah disediakan juga HTTP status, ada accepted, ada already fork, ada bit gateway, ada bit request, ada conflict, ada continue, ada created, ada forbidden, dan lain sebagainya.
dalam bentuk variabel konstan. Jadi boleh pakai variabel konstan. Meskipun pakai variabel konstan, tetap nanti dia akan dikonvert ke dalam bentuk integer. Karena variabel konstan ini memiliki nilai integer isinya. Contoh ada oke 200, ada created 201, ada accepted 202, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Misalkan kita melakukan proses insert data. Proses insert data itu biasanya meresponkan 201 atau created. Kayak gini. Boleh tanpa body, boleh pakai body. Yang penting udah jelas bahwa status code-nya created. Kayak gitu. Kita coba tes. Send. Statusnya berubah jadi 201. Nama informasi statusnya created. Terus di sini ada message created. Kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman mau tambahkan custom header, boleh, silakan. Tipenya ini dia adalah map string object. Jadi untuk key-nya string, nilainya adalah objek. Ini misalkan kata kuncinya title, nilainya input created. Save, kita coba send. Nah, cara ngecek headernya ke bagian header respond. Sini ada tambahan. Selain dari konten length, export, date, kapan, konten length-nya ada konten type-nya, ada title, di sini input created. Jadi kalau kita nggak kirim header, sebetulnya dia punya nilai default. Ini kalau dikosongkan, dia punya nilai default, yaitu selain title ini, mulai dari content type option sampai ke atas. Kayak gitu. Oke, kalau misalkan kita kirimkan di sini untuk kebutuhan ambil data, berarti kan oke, atau status code 200. Nah, kalau misalkan status 200 atau oke, di sini muncul ada keterangan, the value of argument is redundant because it match to default value. Jadi, redundant itu kita udah set status code-nya itu atau si data ini sudah di set menjadi 200, terus kita set ulang nilainya 200. Ya, berarti kan ini udah sama dengan nilai default ya. Kalau sama ya nggak perlu di set lagi, boleh dihilangkan gitu, apa nilai default. Soalnya untuk reason body-nya kita set, misalkan ada list, terus ada beberapa data, misalkan ada name, kayak gini, terus ada data kedua, kayak gini, atau ada data tambahan selain name, sorry, email, head, save, kita jadikan step 1, save, kita coba lagi respon, kan atau send request. Nah, responnya dalam bentuk array atau list. Nanti tinggal digunakan di front end, entah itu di Flutter atau di web, atau desktop atau yang lain. Kayak gitu. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan encode, dia akan otomatis di encode, karena kita udah pakai tipe respon di dalam bentuk JSON. Tapi kalau teman-teman mau pakai dalam bentuk yang lain, boleh. Di sini tersedia ada bytes, ada move permanently, ada string. Jadi sudah menyediakan eh, ada WebSocket-nya. Jadi real time datanya pakai string. JSON, header sudah, body sudah, status code sudah. Berarti kayak gitu mungkin untuk bikin respon di Frog.